Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Shalom teman-teman. Renungan hari ini akan membahas mengenai kepandaian. Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego menolak makan makanan yang diberikan raja karena mereka menghormati Tuhan, tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala dewa-dewa Babel. Mereka makan sayur dan setelah 10 hari tambah sehat dan pintar. Daniel dan kawan-kawan tidak mau makan makanan dari raja bukan karena mereka tidak suka makan daging, tapi karena mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memakai Daniel dan kawan-kawan karena mereka percaya kepada Tuhan dan mau melakukan hidup sesuai firman Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi mereka. Seperti disebutkan dalam kitab Daniel 1 ayat 17a, kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Tuhan memberikan kepandaian serta kecerdasan. Seperti Daniel, Tuhan juga memberikan pengetahuan, kepandaian, bakat, kecerdasan, dan kemampuan kepada kita. Apa saja bakat dan kemampuan yang kita miliki? Menurut Dr. Howard Gardner, ada 9 macam kecerdasan manusia. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa atau linguistik. Kita mudah belajar berbagai bahasa, suka membaca, suka menulis, suka bercerita, pidato, atau menjelaskan dengan baik melalui kata-kata. Yang kedua adalah angka atau hitungan. Kita kuat dalam matematika, angka, logika, dan pola. Yang ketiga adalah gambar atau visual. Ada yang senang imajinasi, melukis, menggambar, kuat untuk mengingat bentuk, desain, dan tekstur, yaitu kasar, halus, atau corak. Kemudian gerak dan kinestetik. Dia yang suka aktivitas fisik, suka olahraga atau menari, mudah sekali menghafalkan gerakan, sulit duduk diam dalam waktu lama, dan memiliki keseimbangan yang baik. Juga ada yang kuat secara musikal, mudah belajar alat musik, belajar menyanyi, mengenali ketukan, peka terhadap suara, mudah mengingat nada dan melodi. Ada juga yang peka terhadap diri sendiri atau intrapersonal. Dia memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri. Bisa mengendalikan keinginan dan perilaku, lalu mudah membuat rencana dan keputusan. Untuk yang pintar secara sosial atau interpersonal, biasanya dia banyak teman, suka bekerja kelompok, mudah memahami perasaan atau ide teman, suka dengan lingkungan yang baru, cepat baikan setelah konflik. Untuk yang suka alam atau naturalis, biasanya mereka senang menikmati alam, suka memelihara binatang atau merawat tanaman, suka mengamati bintang dan langit, suka menikmati matahari terbit dan terbenam, dan biasanya cinta lingkungan. Untuk yang sangat paham dengan keberadaan diri atau eksistensialis, dia suka bertanya apa arti hidup, mengapa kita ada di dunia, mengapa kita bisa mati, dan biasanya suka filsafat dan pendalaman spiritual. Tuhan memberi bakat dan kemampuan kepada manusia, namun bakat kita juga dapat hilang jika kita tidak menggunakannya. Karena itu, kita perlu latihan. Apa yang sudah dilakukan dengan bakat itu untuk kemuliaan Tuhan? Kita mau ambil bagian dalam ibadah online misalnya, kita ambil bagian dalam acara Natal, kita belajar sebaik mungkin supaya dapat mengerjakan semua tugas dan ulangan di sekolah dengan hasil yang terbaik. Kita mau menolong teman yang kesulitan matematika. Kita mau membuat tulisan mengenai kebaikan Tuhan dalam kejadian kita sehari-hari. Kita mau menata kamar dengan rapi, dan lain sebagainya. Dasar dari seluruh pengetahuan adalah takut akan Tuhan.
Karena itu, kita harus belajar firman Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, semua kepandaian kita sia-sia karena hanya untuk kesombongan diri sendiri atau pujian orang lain. Kita harus menyadari bahwa kecakapan yang kita miliki diperoleh hanya karena anugerah Tuhan. Dan karena itu, kita harus mengembalikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Kecakapan Daniel dalam menghidupi firman Tuhan merefleksikan akan Yesus yang cakap mengajar firman Tuhan dan menghidupinya dengan sempurna. Hanya dalam Yesus Kristus kita juga dimampukan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau memberikan kepandaian kepada siapapun yang Kau kehendaki. Kami bersyukur atas karunia yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk menggunakan karunia dari Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi. I stand alone on the word of God, the V-I-V.